Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online International Monetary Fund atau sering dikenal oleh bangsa Indonesia sebagai IMF atau juga rentenir dunia rupanya kembali membuat masalah dengan bangsa Indonesia. Ya teman-teman, ini setelah kemarin pada tahun 2022 lalu IMF pernah mencoba untuk mengintervensi program hilirisasi yang waktu itu tengah digalangkan oleh Pak Jokowi. Sekarang diketahui IMF kembali mencoba untuk bernegosiasi dengan pemerintahan selanjutnya yaitu Pak Prabowo terkait hilirisasi. Tentu di sini teman-teman mereka dalam press release yang kita dapat di sebuah artikel CNBC yang berjudul heboh IMF minta hapus hilirisasi Jokowi. Ini jawaban Prabowo mengatakan bahwa IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan rambatan negatif bagi negara-negara lain. Biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat. Ini kata IMF dalam laporan terbarunya. Oleh sebab itu IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral yang lain. Ya teman-teman, dari artikel ini, dari pernyataan ini, jadi intinya IMF itu menyebut bahwa hilirisasi ini kendati ya memberikan keuntungan bagi Indonesia, tapi secara umum hilirisasi ini merugikan ekonomi dunia lantaran ada supply chain yang terputus antara Indonesia dan beberapa negara-negara yang lain. Contohnya misalnya Indonesia berhenti mengirimkan nikel. Nah, nikel ini seharusnya diolah oleh beberapa negara maju seperti misalnya di Eropa ada Jerman, ada misalnya Prancis, Inggris atau negara-negara yang lain. Nah, secara umum memang ekonomi dunia itu akan turun karena ada permasalahan dalam supply chain-nya dan itulah yang tidak diinginkan oleh IMF. Ya jelas teman-teman, memang IMF ini dibuat oleh bangsa barat dan digunakan sebagai alat untuk memberikan tekanan terhadap negara-negara berkembang yang ingin mengolah sumber daya alamnya sendiri seperti Indonesia. Nah, teman-teman, lalu seperti apa pernyataan Prabowo? Di sini juga telah kita siapkan teman-teman videonya. Jadi sebelum kita bacakan pernyataannya, kita mau cek dulu video pernyataan sikap Pak Prabowo terkait masalah hilirisasi. Yuk teman-teman, kita simak dulu video selengkapnya. Bangsa kita diberi yang maha kuasa kekayaan luar biasa. Luar biasa. Contoh, saya minta ditayangkan komoditas-komoditas. Ada slide komoditas, coba dipasang. Kita sekarang produsen nikel kedua, kalau tidak salah kedua terbesar di dunia. Kalau enggak pertama, kedua. Mungkin boksit, tembaga, timah, ini baru segelintir komoditas yang saya beri sebagai contoh. Nanti nikel sudah dari tahun yang lalu, tahun 22, Presiden Joko Widodo sudah melarang nikel tidak boleh dijual sebagai bahan baku, tidak boleh diekspor sebagai bahan baku, harus diolah di bumi Republik Indonesia. Kalau diolah, nilainya naiknya bisa 67 kali. 67 kali. Tahun 2021 penghasilan kita dari nikel kurang lebih 15 triliun rupiah, 1 miliar dolar. Luar biasa guys. Tahun 2022 penghasilannya naik 20 kali lipat, 20 kali lipat, mendekati 400
triliun, 20 miliar dolar lebih. Bayangkan, hanya dengan keputusan, hanya dengan kebijakan. Begitu Pak Jokowi menerapkan kebijakan itu, negara asing marah, berang, negara asing protes, negara asing mengancam akan boikot barang-barang kita, akan boikot macam-macam. Mereka sudah boikot kelapa sawit kita, Eropa sudah boikot kelapa sawit kita. Sekarang mereka mau ngancem, mau boikot kopi kita, teh kita, coklat kita. Saya dan pemerintah Indonesia sikapnya tegas. Presiden Joko Widodo mengatakan kepada saya, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin negara kita jadi negara makmur. Itu yang beliau katakan kepada saya. Kalau kita tidak memaksa barang-barang itu diolah di Indonesia, kita tidak mungkin jadi negara makmur. Kita selamanya, anak-anak kita selamanya akan dapat gaji yang kecil, dapat upah selalu yang minimum. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Kita mau anak-anak kita berpenghasilan cukup. Itu tekad kita. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan sikap Pak Prabowo dari mulai ini pelarangan ya, intimidasi yang dilakukan bangsa asing, IMF, Uni Eropa, Amerika Serikat untuk menjegal hilirisasi, hingga visi misi Pak Prabowo yang ingin seluruh produk-produk dalam negeri ini dihilirisasikan. Mulai dari misalnya kita punya bauksit, diolah menjadi alumina, diolah lagi menjadi aluminium, diolah lagi menjadi bahan baku untuk pesawat, untuk mobil, untuk motor. Jadi ini teman-teman bisa memberikan multiplier effect yang sangat luar biasa. Kalau misalnya kita lihat tadi angkanya itu sampai berpuluh-puluh kali lipat, dan tentu teman-teman bakal banyak sekali negara yang memang kepanasan, marah sama Indonesia akibat laba atau keuntungan mereka diambil oleh Indonesia. Ya teman-teman, kita juga tetap doakan semoga visi misi Pak Prabowo ini bisa tercapai, sehingga nanti gaji kita, UMR kita minimal bisa di angka 10, 15 atau bahkan 20 juta. Ya teman-teman, ini saya mau juga membacakan ini pernyataan sikap ya yang telah disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo ya, yang ditulis di artikel di CNBC. Oke, kita cek di sini. Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan RI terus mendorong hilirisasi sebagai upaya menjaga sumber daya alam negara. Menurutnya kebijakan yang selama ini menjadi prioritas Presiden RI Joko Widodo ini bertujuan untuk memakmurkan masyarakat. Indonesia diberi kekayaan berlimpah luar biasa. Dengan kekayaan itu kalau kita bisa olah hilirisasi, kita bisa jadi negara yang makmur, kata Prabowo. Prabowo memandang penerapan hilirisasi atau pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dapat meningkatkan nilai tambah bagi rakyat. Ia pun memberi contoh hilirisasi pada sejumlah komoditas. Ya teman-teman, salah satunya di sini adalah nikel dan juga kelapa sawit. Nikel dibandingkan dijual mentah dengan diolah di Indonesia bisa belasan kali nilainya. Kalau kita olah di dalam negeri, kelapa sawit kalau diolah di Indonesia nilainya luar biasa, nilai tambahnya luar biasa tuturnya. Prabowo mengakui penerapan hilirisasi memang bukan hal mudah. Menurutnya langkah tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan. Siapapun yang bakal melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Ini arah kita, siapapun yang meneruskan harus meneruskan hilirisasi dengan baik, ujar Prabowo. Jokowi telah berulang kali mengungkapkan bahwa hilirisasi adalah salah satu program unggulan dan prioritas untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang ada di dalam negeri. Sejak 2020, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang berhasil memberi nilai tambah signifikan. Pemerintah pun melanjutkan kebijakan ini di sejumlah komoditas lain, mulai dari bauksit hingga tembaga dan emas.
menurut Jokowi, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya teman-teman sudah lengkap, ya teman-teman sudah sangat lengkap sepertinya. Yang pertama kita telah menyaksikan pernyataan sikap secara langsung Pak Prabowo terkait pentingnya hilirisasi. Selanjutnya dilanjutkan juga oleh kita telah menyimak pernyataan sikap Pak Prabowo terkait hilirisasi di artikel di CNBC. Jadi intinya kita bakal terus dukung pemerintahan kita dalam program hilirisasinya. Dan kita tentu harus mengawal, menjaga jangan sampai ini negara-negara lain ingin mengusik Indonesia, ingin membuat Indonesia kembali menjadi negara miskin, negara terbelakang, dan juga menghalangi Indonesia menjadi salah satu negara maju. Kita tentu berharap teman-teman Pak Prabowo bisa memberikan shock terapi atau ya kita minimal ya teman-teman bisa memberikan pelajaran terhadap bangsa barat khususnya IMF yang terus-menerus merecoki program hilirisasi Indonesia. Ya itu aja teman-teman informasi kita malam ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal lanjut di video menarik lainnya. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.